Saudara-saudari, rekan-rekan muda, Bapak dan Ibu, anak-anak, Shalom Alaikum. Saya merangkap MC, yaitu mengawali acara pada malam hari ini adalah katekese Pekan Suci supaya kita bisa sedikit lebih fokus nanti ketika merayakan Pekan Suci yang dimulai dari Minggu Palem sampai pada Minggu Paskah. Jadi yang dimaksud dengan istilah Pekan Suci, itu pekan itu berarti satu minggu, mulai dari Minggu Palma. Minggu Palma, kemudian Senin, itu disebut Senin dalam Pekan Suci, Selasa dalam Pekan Suci, Rabu dalam Pekan Suci, kemudian Kamisnya kita menyebutnya sebagai Kamis Putih, tapi Kamis Putih sebenarnya baru mulai sore jam 6. Kalau hari Kamis dari pagi dari ini sampai jam 6 itu belum namanya Kamis Putih, tapi masih Kamis dalam Pekan Suci. Jadi istilah Kamis Putih sebenarnya baru dimulai pada jam 6 sore. Jadi Kamis Putih itu jam 7 sampai nanti besok. Kemudian Jumat Agung, hari Jumatnya. Kemudian Sabtu Paskah atau bisa disebut sebagai Sabtu Suci. Juga bisa disebut sebagai Sabtu Sunyi, bisa. Sabtu Paskah bisa, Sabtu Suci bisa, Sabtu Sunyi bisa. Kemudian Vigili, yaitu persiapan untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Kemudian minggunya adalah Minggu Paskah. Itulah yang dimaksud sebagai Pekan Suci. Nah, di dalam Pekan Suci ini ada namanya Trihari Paskah. Kadang-kadang disebut juga sebagai Trihari Suci, kadang-kadang begitu. Tapi istilah yang lebih tepat persis namanya Trihari Paskah. Karena yang namanya Paskah itu sebenarnya itu adalah mencakup perayaan wafat Kristus sampai kepada kebangkitannya. Memang secara arti yang lebih sempit, Paskah itu kebangkitan Kristus. Tapi sebenarnya istilah Paskah itu mencakup 3 hari. Mulai dari sengsara, wafat, bangkit, itulah yang disebut sebagai Paskah. Maka istilahnya Trihari Paskah. Kapan mulainya Trihari Paskah? Yaitu pada hari Kamis waktu senja atau waktu sore yang dimulai dengan waktu Vesper. Vesper itu apa? Vesper itu sholatnya orang Katolik. Maghrib kalau bahasa Islam. Kalau kamu maghrib malah lebih ngerti kan? Ngerti. Kalau Vesper, nggak ngerti ya. Kalau maghrib, ngerti gitu ya. Nah maghrib itu kalau istilah bahasa orang Islam maghrib, tapi kalau istilah kita Vesper, yaitu doa waktu sore jam 6. Jadi mulai dari jam 6 waktu sore Kamis itulah mulai masuk Trihari Paskah. Kalau siangnya belum. Baru nanti sore kemudian sampai besok pada Minggu Paskah. Ada hal yang unik yang terjadi pada hari Kamis pagi atau siang. Karena ini belum masuk yang namanya Kamis Putih. Yaitu ada yang namanya Misa Krisma. Misa Krisma terjadi pada hari Kamis pagi atau siang. Apa itu Misa Krisma? Misa Krisma adalah misa yang dirayakan oleh Bapak Uskup beserta seluruh imam, presbiter, diakon, dan umat seluruh keuskupan yang bisa hadir di katedral biasanya untuk memberkati minyak krisma. Jadi ini krisma ini nama minyak ya, bukan nama sakramen. Ini harus dikoreksi nih ya, karena banyak orang mengatakan sakramen krisma. Krisma ini nama minyak yang diberikan pada waktu penerimaan sakramen penguatan namanya. Sakramennya namanya penguatan, minyaknya namanya krisma. Jadi Kamis pagi itu ada misa krisma, tujuannya ada 2. Tujuan yang pertama memberkati terutama minyak krisma dengan 2 minyak yang lain. Jadi minyak krisma yang pertama, yang kedua minyak katekumen, yang ketiga minyak orang sakit. Nah itu semua diberkati oleh Bapak Uskup, jadi bukan oleh pastor, bukan oleh romo, apalagi pakai minyak goreng dari dapur, bukan. Ya, ini dari keuskupan, dari Bapak Uskup yang memberkati. Kenapa yang memberkati minyak-minyak harus Bapak Uskup? Karena Bapak Uskup adalah pengganti dan penerusnya para rasul. Jadi romo, imam tidak punya kuasa, karena kalau imam atau romo tahbisannya ini hanya tahbisan tingkat yang kedua, di bawah. Kalau uskup itu namanya punya kepenuhan tahbisan, penuh. Jadi saya ini hanya rakyat jelata kelas 2 karena tahbisannya hanya ikut tahbisannya dari Bapak Uskup. Kira-kira gambarannya begitu. Nah itu Kamis pagi, tujuan yang kedua selain memberkati minyak adalah
untuk membaharui janji tahbisan dari para presbiter. Presbiter itu romo, pastor, imam, rama, sama itu ya. Presbiter itu istilah yang aslinya presbiter, hanya di Indonesia tidak dikenal. Kalau dikenal namanya imam, tapi aslinya itu namanya presbiter. Saya ini jadi dijanji lagi supaya lebih kuat lagi. Karena apa? Karena sorenya nanti setiap imam di seluruh keuskupan ini kemudian akan merayakan pesta perjamuan Tuhan. Jadi gambarannya bagus sekali. Pagi-pagi kumpul di katedral dengan Bapak Uskup sebagai komandannya. Karena beliau penggantinya rasul, tahbisannya Bapak Uskup itu nyambung kepada para rasul nyambung kepada Tuhan Yesus, dan disitulah gereja kita ini, gereja Katolik ini nyambung dengan para rasul. Bukan gereja abal-abal, bukan gereja kemarin sore, bukan didirikan tahun berapa, tapi sejak zaman junjungan kita Yesus Kristus, nyambung kepada para rasul mengangkat para uskup terus sampai hari ini. Jadi gambarannya bagus ya. Kami kumpul dengan komandannya, ini rasul zaman modern, ini uskup sebenarnya, kira-kira begitu. Lalu dikumpulkan bersama dengan seluruh keuskupan di katedral, lalu diberi bekal minyak-minyak. Setiap romo, pastor atau setiap paroki sebenarnya akan diberi 3 minyak, yang 3 minyak itu akan dipakai untuk setahun ke depan, yaitu melayani. Kalau tadi itu pertama minyak krisma berarti untuk melayani sakramen penguatan, minyak katekumen untuk melayani ya pembaptisan, kemudian minyak orang sakit untuk melayani tentu saja pengurapan orang sakit. Supaya apa? Bukan supaya mati ya. Karena biasanya orang-orang dikira supaya mati, supaya dikuatkan, entah nanti kemudian meninggalnya damai dalam Tuhan. Karena orang meninggal itu kadang-kadang gelisah. Nah kalau sudah menerima sakramen itu, umum yang saya alami orangnya menjadi tenang. Maka kemudian nanti ketika ada orang meninggal, keluarganya bisa mengumumkan telah meninggal dengan tenang. Karena tenang. Kalau pecicilan kan jelek pengumumannya, telah meninggal dengan pecicilan, gitu kan nggak bagus ya. Bagusnya kan telah meninggal dengan tenang. Nah sakramen itulah yang membuat orang biasanya tenang. Orang di dalam ambang maut itu pikirannya gelap, suram. Karena di situ juga ada gangguan-gangguan kuasa kegelapan untuk merebut jiwanya. Itulah kenapa kita kalau berdoa Salam Maria bagian terakhir doakanlah pada waktu, karena pada waktu kami mati, waktu yang berbahaya. Krusial bahasa kerennya, waktu yang berbahaya, karena orang bisa kemudian yang setia sekali pada Tuhan pun bisa dibingungkan, digelapkan, kemudian menolak dan tidak setia kepada Tuhan. Maka dikuatkan. Jadi kalau nanti mengalami suatu kali sakit jangan ragu-ragu. Jadi jangan dikira aku mau dibunuh, enggak ya. Kadang-kadang orang Katolik merasa kalau diberi sakramen pengurapan orang sakit dikira mau dibunuh gitu loh. Romo bukan pencabut nyawa ya. Di sini yang sering hidup itu Rama Sigit ya, ini hidup ya. Rama Bayu juga sering hidup juga sih. Ya, jadi saya juga beri sakramen sering hidup, tapi hidupnya ada yang hidup di dunia ini, ada yang hidup kekal gitu, mati. Itu terserah Tuhan ya, bagaimana itu terserah Tuhan, tidak ada ketentuan manusia. Kita menguatkan yang paling penting, intinya itu, sehingga orangnya menjadi kuat. Nah itu tadi Kamis, kemudian nyambung Kamis itu romo-romo pulang, lalu merayakan perjamuan Tuhan. Kita sekarang mundur dulu ke Minggu Palem. Minggu Palem kejadian aslinya 2000 tahun yang lalu terjadi memang pada hari Minggu. Karena kalau kata-kata Alkitab itu dihitung ada Senin, Selasa, itu kesimpulan dari para ahli, kemudian memang Minggu Palem terjadi persis pada hari Minggu. Itulah kenapa kita selalu mengenangkan sebagai hari perayaan Minggu Palma. Nah Minggu Palma ini masuknya Tuhan Yesus dari Betfage. Kalau kamu gambarkan kota Yerusalem itu tinggi ya, tinggi bukit kota Yerusalem di atas. Jadi ada bukit itu di bagian barat. Kemudian di timur kota Yerusalem itu ada lembah, namanya lembah Kidron atau lembah Cedron, rendah sekali. Ada kali juga,
atau wadi, kalinya hanya mengalir pada musim hujan. Kalau musim kering tidak ada kali di situ, hanya aliran air, bekas-bekas aliran air. Kemudian ke arah timur itu Bukit Zaitun. Jadi kira-kira gambarannya begitu. Kalau yang sudah pernah ke Yerusalem kira-kira bisa menggambarkan. Tapi kalau belum pernah, saya doakan kamu akan suatu kali sebelum meninggal dunia pernah sampai ke Yerusalem. Enggak usah amin, amin kan yang kencang, amin, amin. Jangan ke Roma dulu, yang penting Yerusalem. Kalau Roma itu Tuhan Yesus tidak pernah menginjak Roma. Yang menginjak Roma itu hanya Rasul Petrus. Jadi kalau kamu punya uang, uangnya agak terbatas, Yerusalem dulu. Nanti kalau punya rezeki lagi, baru ke Roma. Karena Yerusalem itulah tanah yang diinjak baginda Yesus. Itulah kenapa disebut tanah suci. Kalau Roma tidak disebut tanah suci, sebab Roma biskuit. Udah serius-serius katanya ya. Tapi ini benar, memang Roma tidak disebut tanah suci. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah sampai ke Roma. Hanya di sekitar Yerusalem, Galilea itu. Maka kalau punya uang anggaran terbatas dan pengen ziarah, aku usulkan pertama-tama jangan ke Roma. Yerusalem, tanah suci. Kalau nanti Tuhan izinkan kembali, baru kemudian ke Roma. Nah kembali ke tadi itu, gambarannya itu di sebelah barat itu adalah kota Yerusalem, itu bukit namanya Bukit Sion. Maka seringkali kan kamu dengar ya, Sion, Putri Sion. Putri Sion maksudnya putri-putri Yerusalem. Karena Yerusalem nama kota yang ada di situ, itu kota tua sekali dari zaman Kanaan sudah ada, lalu dipakai sebagai pusat kerajaan oleh Raja Daud, sekarang kotanya masih ada. Jadi kota ini lama sekali, tua sekali. Subang nggak ada apa-apanya, Subang itu dulu masih hutan belantara. Yerusalem zaman 2000 tahun yang lalu sudah kota, sampai hari ini masih kota. Gimana membayangkannya? Datanglah ke sana dan kiranya yang ada di sini akan sampai ke Yerusalem. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Belum saatnya ya, belum saatnya. Haleluya. Nah kembali tadi itu Bukit Sion di barat. Itu naik, nanti kalau dari timur naik, tapi itu ada lembah kemudian dari atas. Jadi kalau dari timur, itu Bukit Zaitun dulu, terus turun ke lembah Kidron, baru naik lagi ke Yerusalem. Nah baginda Yesus dari arah timur, memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur itu pada zaman-zaman kemudian disebut sebagai pintu gerbang emas. Tapi sekarang karena dulu peperangan namanya perang salib, kok kita tidak bahas mengenai itu. Kemudian akhirnya pintu sebelah timur yang dulunya ada, kemudian sekarang sudah tidak ada, ditutup. Bentuk lengkungannya atau pintunya masih ada. Masih kalau kamu sampai sana sampai sekarang masih ada lengkungannya, tapi ditutup dengan batu sehingga pintu timur sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orang-orang sekarang perarakan Minggu Palem tidak bisa masuk ke pintu timur, apalagi di depannya, di depan gerbang yang namanya gerbang emas tadi sudah dibuat kuburan, yaitu kuburan orang-orang Yahudi. Karena mereka orang-orang Yahudi itu kuburan terbaik adalah berada di tanah suci seputar kota Yerusalem. Itu kalau kepercayaannya orang Yahudi. Kalau kepercayaannya orang Subang, kuburan terbaik Poncol atau Kerkov ya. Kalau kita udah dua itu terbaik lah gitu ya. Nah jadi perarakan Tuhan Yesus itu dari timur ke arah barat. Pertanyaannya adalah kenapa kok diarak? Kenapa kok ada pasukan atau orang-orang yang kemudian membawa palem, dikatakan menghamparkan itu di tanah? Karena orang-orang itu ingin mengangkat Yesus Kristus sebagai raja. Dan ini raja benar-benar loh ya. Raja betul-betul bukan raja rohani. Bukan seperti kita mengatakan Yesus rajaku. Ini kan maknanya rohani kalau kita. Tapi orang-orang Yerusalem dulu betul-betul ingin mengangkat Yesus menjadi raja karena kalau pakai bahasa politik, massa yang mengikuti Yesus pada waktu itu sudah banyak sekali. Dan memang orang Yerusalem, orang Israel merindukan adanya kembali kerajaan namanya kerajaan Daud. Karena dulu Daud punya kerajaan kemudian runtuh, hancur, orang-orang dibuang, tidak ada lagi raja. Karena kemudian Yerusalem pada waktu itu dijajah oleh pemerintahan Romawi yang waktu itu masih pagan, masih orang kafir, masih menyembah dewa-dewi sehingga tidak ada raja. Orang-orang Yerusalem waktu itu zaman Tuhan Yesus berpikir ini dia
syarat-syarat terpenuhi. Syarat pertama harus keturunan Daud. Dan sebagai keturunan Daud, Yesus Kristus sudah memenuhi syarat. Itulah kenapa seringkali kan disebut Yesus anak Daud. Anak ini bukan anak beneran, kiasan ya. Karena zaman Yesus dan zaman Daud terpisah 1000 tahun. Daud kalau diukur dari zaman sekarang, hidupnya kira-kira 3000 tahun lalu. Tuhan Yesus kalau diukur dari zaman sekarang, hidupnya kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua didukung oleh banyak orang. Yang diberi makan berapa orang coba? Ada yang 4.000 ya, ada yang 5.000. Kita ambil yang paling banget aja 5.000. 5.000 itu hanya laki-laki, hanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu tidak dihitung karena apa? Ibu-ibu pada zaman dulu cuma sama nilainya dengan ini nih. Miang gitu. Ibu-ibu, wanita, anak-anak, ini maaf loh ibu-ibu, ini saya bicara sejarah loh ini loh, jangan marah sama saya loh ya. Tadi kan bapak-bapak sudah saya gini-giniin, sekarang ibu-ibu merasa digini-giniin ya. Enggak, ini sejarah. Memang pada zaman kuno perempuan tidak dihitung karena hanya dianggap sama dengan, maaf ya binatang yang hanya bisa punya anak. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang berbeda, ibu-ibu binatang, ya enggak lah, gitu ya. Marah kalau diomong begitu. Jadi syarat nomor 2 terpenuhi karena apa? Masanya sudah banyak, yang mendukung banyak. Syarat nomor 3 bisa memimpin dan sakti, tanda petik. Kan orang-orang melihat ini sakti. Karena nanti kalau melawan pemerintah Roma pasti menang orang ini. Orang hidup aja bisa mati, orang mati aja orang mati aja bisa hidup gitu. Orang sakit, orang itu bisa mati ya, malah kebalik ya. Orang mati aja bisa hidup, berjalan di atas air, mengubah roti. Nanti kalau pasukan perang dengan Romawi, lapar dia tinggal jadiin batu-batu jadi roti atau apa jadi roti, gampang sekali. Nah ini orang-orang sangat terpesona dengan sosok Yesus Tuhan, maka ini betul raja kita. Semua syarat terpenuhi, inilah saatnya. Jadi perarakan pada waktu itu, yang ada di pikiran orang-orang waktu itu adalah benar-benar menunggu seorang raja yang sifatnya duniawi. Itulah kenapa kadang-kadang ketika Tuhan mengajar, murid-muridnya itu enggak langsung ngerti. Itu yang dimaksud adalah ada selip pemikiran. Jadi Yesus Kristus bicara mengenai raja, bukan duniawi, murid-murid dan orang-orang yang ikut mikirnya raja beneran, raja betul, raja duniawi. Maka mereka menyambut Hosana yang datang, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Hosana anak Daud, heboh sekali. Jadi menimbulkan kekacauan di Yerusalem, kekacauan dalam arti orang berkumpul banyak sekali menyambut Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Ini saatnya kita rebut kembali kota Yerusalem. Kira-kira yang dipikiran orang-orang adalah seperti itu. Itulah kenapa kita juga memperingati perayaan itu, tetapi dengan makna rohani. Jadi ketika kita mengatakan Yesus rajaku, bukan raja dalam arti duduk di tahta singgasana dunia, tapi raja yang mengalahkan kuasa maut. Coba bayangkan, raja-raja itu kan hebat sekali pada masa kuno. Menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengalahkan raja yang lain, mencaplok kerajaan yang lain. Tetapi kalau raja-raja itu ketemu dengan musuh yang namanya maut, ada yang menang enggak? Modar semua. Mau raja hebat, bala tentaranya luar biasa, mau bisa mengalahkan 1000 raja lain di dunia, tapi kalau musuh yang datang namanya maut, tidak ada satupun raja yang bertahan menghadapi yang satu namanya maut. Nah, disinilah Yesus Kristus sebagai raja kita yang jauh lebih tinggi daripada segala raja duniawi. Karena musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut yang tidak mampu dikalahkan oleh siapapun. Maka ketika kita mengarak, itu betul-betul sebagai raja kita, yaitu raja yang mengalahkan kuasa maut. Tetapi masuk kota Yerusalem ini tujuannya sebenarnya jelas, yaitu untuk memasuki sengsara, untuk nanti naik ke puncak Golgota dan menebus dosa dengan mengorbankan dirinya. Itulah kenapa sebenarnya ada selip suasana.
Di dalam Minggu Palma orang-orang mikirnya heboh, yo. Tetapi untuk yang mengerti, contohnya Rasul Yohanes ini sudah mengerti, dia tahu bahwa nanti Yesus itu bukan akan diarak sebagai raja yang digambarkan, tapi ini menuju tanda petik tempat pembantaian. Seperti seekor domba yang digiring menuju tempat pembantaian, itu nubuatnya dari Yesaya, dari kitab Nabi Yesaya. Itulah kenapa kemudian gereja ketika merayakan nanti ada nyengsel kalau bahasa Jermannya ya. Coba lihat nanti, kalau pas kamu ikut perayaannya ada nyengselnya. Pada saat kita awal, nanti lagu-lagunya meriah sekali. Lagu-lagunya heboh, lagu-lagunya kalau pakai musik itu mungkin harus pakai drum band dan pakai trompet gitu. Kristus raya, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. Kira-kira begitu. Atau lagu yang nanti akan dinyanyikan, Cing kamu seneng denger tat ya Cing ya. Atau nanti lagu yang akan dinyanyikan oleh kelompok kor, kamu nyanyi apa nanti? Yang prorokan itu. Ah itu kan, nyanyi dong ya, dibantu. Yerusalem, Yerusalem, teng 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 ta 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 kira-kira begitu. Udah jelek dah, belum bagus ya, dah. Nanti diperbagus lagi ya. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti pas awal tuh memang meriah. Tetapi nanti begitu memasuki gereja, musiknya langsung terbalik. Ini tadi nyengselnya tadi ini. Ini raja dunia megah. Tapi sebenarnya bukan raja itu. Ini raja yang menebus, raja yang akan naik kepada kesengsaraan. Itulah kenapa Minggu Palma bacaannya adalah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi begitu nanti masuk gereja, nadanya beda. Itulah kenapa Rama Bayu sering-sering rewel kan. Nadanya terlalu happy, jangan begitu. Nada itu penting karena menegaskan yang namanya perayaan. Tadi lagunya deng deng deng. Begitu nanti kamu di dalam gereja, tidak ada lagi muncul yang namanya heboh gitu. Langsung da 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 gitu ya. Da da nyanyi dong. Dalaku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Kok lagunya sedih kok kamu bagus ya? Apa hidupmu itu sengsara wae ya? Lagunya sedih bagus itu. Kalau lagunya heboh tuh jelek gitu loh. Lagunya sedih kok bagus, apakah sesuai dengan pengalaman hidup gitu loh. Dan lagu-lagu yang lain pun akan seperti itu nanti. Semua sampai terakhir akan seperti itu. Kisah sengsara dan sebagainya. Misalnya ada lagu yang selingan-selingan kisah sengsara juga lagu-lagu seperti itu. Jadi Minggu Palem itu merayakan apa? Raja duniawi tapi itu disalahpahami. Padahal raja yang membela umatnya untuk mati sebagai penebusan. Nah itu. Maka nanti jangan heran kalau nggak ngerti, tadi lagunya happy kok sekarang kayak sedih ya. Ini chordnya ini salah kayaknya milih lagu, ini harusnya kan happy sedih. Oh, kamu belum ngerti gitu. Nah sekarang ngerti ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba merasa, itu oh ya karena ini menyongsong kesengsaraan. Itulah kenapa bacaannya nanti kita akan dengar kisah sengsara. Karena raja ini raja yang akan sengsara. Catatan, di dalam liturgi Katolik itu musik sebenarnya punya tuntunan yang kuat. Itulah kenapa Rama Bayu sering cerewet ya, pilih lagu hati-hati karena salah lagu, salah mood, salah nada, salah makna dari apa makna yang dirayakan. Termasuk ordinarium ya, ordinarium Prapaskah misalnya Minggu Palem, ordinariumnya misa kita 4 gitu ya. Umpamanya ya itu ya jadi terlalu happy kan gitu ya. Ini soal-soal praktis lagi. Nah itu mengenai Minggu Palem, apakah ada yang jelas? Kalau ada, aku tak minum dulu. Kamu nggak bantu?
Sekarang kemudian masuk ke Kamis Putih ya. Masih ngantuk atau enggak? Ngantuk ya? Enggak apa-apa. Kalaupun kamu ngantuk, suaraku akan menembus dalam mimpimu. Ya tiba-tiba kamu nanti malam mimpi Romo Bayu. Jelek banget. Kamis Putih mulai sore ya. Kamis Putih mulai sore petang jam 6 itu. Perayaan Kamis Putih inilah perayaan yang mengenang atau mengingat kembali sabda baginda Yesus sebagai wasiat. Ini wasiat. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah itu diperintahkan. Itulah kenapa gereja Katolik punya perayaan itu dan setiap minggu bahkan setiap hari merayakannya karena setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita punya misa atau istilahnya ekaristi sama, perjamuan suci itu sama. Karena mengikuti firman-Nya Tuhan Yesus. Dulu terjadinya memang hari Kamis aslinya, maka diperingati persis pada hari Kamis. Nah pada malam itu sebenarnya Sang Kristus mengadakan perjamuan seperti orang Yahudi perjamuan untuk Paskahan. Tetapi ada kemudian yang berbeda. Kalau orang Yahudi Paskahan itu mereka mengambil roti, kemudian minum anggur, kemudian makan sayuran pahit, dan lain sebagainya, itu tidak ada kata-kata seperti yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Tetapi beliau kemudian mengucapkan kata-kata ketika mengambil roti, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, kemudian mengatakan, inilah tubuhku. Itulah kenapa gereja Katolik setiap kali merayakan Ekaristi tidak menganggap bahwa itu roti, tapi itu tubuh Kristus. Karena memang ayat kitab suci mengatakan mengambil roti, yang diambil roti bentuknya tetap roti, tapi beliau mengatakan inilah tubuhku. Beliau tidak mengatakan inilah roti yang melambangkan tubuhku. Ya perhatikan ya, beliau tidak mengatakan inilah roti yang melambangkan tubuhku, tapi beliau mengatakan inilah tubuhku meskipun bentuknya roti. Jadi kalau pas datang ke gereja kita biasanya berlutut, hari Kamis Putih kalau kamu berlutut tidak cocok. Karena tidak ada tubuh Kristus yang ditahtakan di sana. Meskipun ada banyak orang kemudian ya karena sudah biasa berlutut, pokoknya tiba-tiba berlutut aja. Yang dilututi tidak ada. Karena pada hari Kamis Putih sakramen Maha Kudus tidak ditahtakan pada tabernakel, bahkan seringkali untuk menandaskan atau menegaskan tabernakelnya dibuka sehingga orang melihat itu kosong. Jadi tabernakel kosong melambangkan ini perayaan Ekaristi pertama. Maka tabernakelnya kosong, belum ada tubuh Kristusnya. Kalau minggu itu bukan yang pertama sehingga tabernakel ada tubuh Kristusnya. Maka kalau hari Kamis Putih sebenarnya tidak berlutut tapi kita membungkuk kepada altar. Altar itu lambang Kristus. Itulah kenapa altar tidak boleh diperlakukan sembarangan. Umpamanya orang mau naik, mau pasang ini enggak boleh naik kepada altar. Di sini itu kualat namanya, kurang ajar ya. Ya, meskipun ini dekat ya pakai altar aja kemudian naik, enggak boleh karena ini lambang Kristus. Kristus sebagai imam, altar dan kurban. Maka imam kan mencium altar. Kalau pas masuk gitu loh. Pas masuk lagu pembuka, wahai saudara kan, kemudian Romo kan dia terus ciuman kan di situ. Itulah saat, kalau hari Minggu tuh saya seneng, kadang itulah saatnya saya ciuman gitu loh. Loh kalau kamu kan punya istri ya ciuman sama istrimu gitu kan. Pak Bintang ketawa-ketawa, Pak Marbun juga. Lah kalau Romo kan cium siapa ya enggak boleh toh. Ya udah cium batu aja mah gitu. Kalau di sini kayu ya, cium kayu. Romo mencium altar karena mencium Kristus. Ya, mencium. Kalau di sini kita pada Kristus karena altar melambangkan Sang Kristus. Jadi nanti tabernakel kosong, kita menghormati altar. Ketika tidak ada tabernakel, kita menghormati altar. Sama seperti di sini contohnya, ini kan nggak ada tabernakel. Tapi kalaupun datang kita mau misa ya tetap membungkuk sebelum ke tempat duduk meskipun tidak ada tabernakel, tapi ada altar yang ada di sini. Kita hormati karena dari altar mengalir tubuh Kristus yang dibagikan kepada umat. Kemudian pada perayaan Kamis Putih yang khas adalah Kamis Putih itu sebenarnya nyambung dengan perayaan Jumat. Kenapa kok nyambung? Ada dua alasan. Pertama,
Di dalam hitungan liturgi Katolik tentu saja yang dimaksud, perayaan liturgi itu hitungannya mulai jam 6 sore. Hitungan liturgi. Itulah kenapa kalau kita merayakan misa hari Sabtu, rumusnya rumus misa Minggu. Ini pernah dijelaskan waktu kapan tuh ada yang bertanya, kayaknya Pak Nampitupulu yang bertanya ya. Tapi saya ulang supaya bisa semua mendengar. Liturgi kalau perayaan hari raya itu dimulainya jam 6 sore. Jadi Sabtu jam 6 sore menurut hitungan waktu liturgi itu sudah masuk hari Minggu sebenarnya. Maka kita merayakan misa Sabtu sebenarnya merayakan misa Minggu juga sebenarnya. Itulah kenapa Kamis Putih ini sudah memasuki nyambung dengan Jumat Agung. Karena dalam hitungan liturgi Kamis jam 6 sore sudah Jumat. Meskipun tetap sebagai istilah kita menyebutnya Kamis Putih. Supaya nanti dibedakan dengan Jumat Agung. Tapi antara Kamis Putih dan Jumat Agung ini perayaan yang menyatu sebenarnya. Cirinya, Kamis Putih tidak ada diberkati. Kalau kita misa hari Minggu kan diberkati itu ya. Tuhan bersamamu diberkati gitu. Kalau Kamis Putih, tiba-tiba kemudian romonya dalam bahasa Jerman ngalengit. Hilang, udah tiba-tiba hilang aja gitu. Apalagi kalau kamu duduknya di belakang, nggak terlalu perhatikan gitu. Baru tunduk-tunduk agak ngantuk karena malam, terus tadi Rama Sigit kemana? Udah hitam kecil nggak kelihatan gitu. Direkam nanti ketahuan ya. Aduh, ya Rama Bayu udah hitam nggak kelihatan. Karena memang romonya langsung hilang. Yaitu langsung membawa sakramen Maha Kudus. Karena tabernakel juga harus kosong lagi hari itu. Nanti Jumat itu kosong. Dibawa ke tempat penyimpanan dan tempat adorasi. Nanti direncanakan di sini kalau di sini. Jadi nanti Romo akan keluar membawa sakramen Maha Kudus, tiba-tiba hilang dan tidak ada yang namanya berkat untuk menutup misa Kamis Putih karena nyambung pada Jumat. Ciri yang nyambung yang kedua adalah nanti kamu komuni Jumat Agung itu tidak ada misa tapi kok ada komuni. Nah ini Jumat Agung tidak ada misa loh ya. Jumat Agung adanya adalah ibadat Jumat Agung, yaitu ibadat untuk penyembahan salib dan juga ibadat untuk penerimaan komuni. Loh kok ada komuni? Tidak ada misa, kok ada komuni? Karena komuni yang didapat pada waktu Jumat Agung adalah komuni yang dikonsekrasikan pada hari Kamis Putih. Nah nyambung kan? Tidak ditutup terus nyambung, komuninya masih nyambung, sehingga ini mau memberi kita pesan bahwa perjamuan suci atau perjamuan terakhir dalam perayaan hari Kamis Putih itu nyambung dengan peristiwa Yesus Kristus yang disalibkan di Kalvari. Jadi pada saat malam itu dirayakan dulu secara sakramental supaya umat bisa menyambut, murid-muridnya bisa menyambut. Tapi peristiwa aslinya baru besok yang terlaksana di puncak Golgota dengan Yesus yang wafat. Jadi malamnya dan paginya itu nyambung sampai pada siang atau sore jam 3 beliau wafat. Dan Kamis Putih ini cirinya adalah hening, adorasi, ketenangan. Maka memang ini belum biasa di banyak gereja tetap ramai. Tetapi begini, orang Bali itu punya hari raya Nyepi. Sebenarnya kita ini juga punya hari raya Nyepi, meskipun tidak dinamai. Yaitu Kamis Putih itu sampai nanti perayaan Jumat Agung. Kalau saya sudah bertahun-tahun melaksanakan, saya enggak mendengarkan radio, enggak mendengarkan internet, enggak nonton TV, enggak segala macam yang sifatnya ini, saya matikan mulai dari Kamis Putih, perayaan misa itu, sampai pada Jumat begitu merayakan baru saya buka lagi. Jadi kalau kamu menghubungi saya antara Kamis Putih sampai Jumat Agung pasti tidak akan masuk. Karena saya puasa termasuk segala hal yang sifatnya internet itu. Karena itu hari Nyepi untuk orang Katolik. Jadi kalau kamu mau melakukan bagus juga. Tapi ini hanya saran. Karena beberapa orang kan hari Kemisnya masih kerja pakai HP, mau gimana caranya gitu ya. Itu diatur sendiri kalau itu bukan harus begitu. Tapi artinya sebenarnya penghayatan dari Kamis itu tidak hanya di dalam misa sebenarnya.
Begitu kita pulang misa, itu masih nyambung, dan hari itu sebenarnya hari keheningan. Karena nanti Sang Kristus akan ditangkap, besok kemudian disalibkan sampai pada Golgota. Jadi kalau mau punya hari nyepi, itu Kamis malam itu, sampai Jumat sore itu bisa menjadi hari nyepi bagi orang Katolik. Hari berpuasa termasuk berpuasa keramaian dunia ini. Karena untuk saya yang paling cocok adalah puasa dari keramaian dunia. Karena meskipun hening di kamar sepi, tapi alat ini membuat duniaku bisa menjadi ramai. Maka aku memilih dari tahun, kalau tidak salah 2014 kira-kira, meskipun waktu itu internet belum ramai sekali dan belum punya YouTube juga waktu itu, tapi aku menganggap harus berpuasa internet supaya dunia yang ramai itu tidak menjadi gangguan bagi yang sepi di dalam batin. Tapi ini kan romo ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan kerja belum tentu bisa melakukan, tapi silakan bisa disesuaikan, pemikiran dasarnya sama ya. Pemikiran dasarnya sama, kamu bisa menyesuaikan untuk bagaimana persisnya. Apalagi nanti kan Jumat Agung ini kita juga hari puasa makan ya. Ini nyambung, jadi puasa keramaian karena sepi, menyongsong Sang Kristus dikurbankan, juga ada puasa makanan sebagai hari raya wajib puasa untuk kita. Begitu nyambungnya antara Kamis dan Jumat itu. Nah kemudian sekarang kita lanjut kepada Minggu Paskah yang diawali dengan Vigili. Istilah sekarang yang sudah terkenal adalah istilah Malam Paskah. Sudah terkenal ini ya, Malam Paskah terkenal di mana-mana. Tetapi sebenarnya istilah ini tidak persis tepat. Apakah salah Rama? Tidak salah. Benar. Tetapi tidak persis tepat. Yang benar, yang persis benar adalah namanya Vigili. Tulisannya Vigili ya. V-I-G-I-L-I. Dibacanya Vigili. Vigili artinya berjaga-jaga. Jadi kalau malam Paskah itu enggak ada artinya, cuman malam, itu sama kayak malam Minggu gitu loh. Malam Minggu, malam Paskah. Tapi kalau Vigili Paskah, berjaga-jaga untuk Paskah. Itu maksudnya. Jadi lebih punya arti. Dan juga di buku-buku resmi gereja, aku juga pernah sampaikan di grup ya waktu itu ya. Saya fotokan itu istilahnya Vigili Paskah. Tetapi kalau kamu lidahmu itu sudah biasa ngomong malam Paskah, ya tidak akan disalahkan kan. Melatih lidah itu sulit loh, sulit memang ya. Malam Paskah gitu, untuk menjadi Vigili, kayaknya ngomong Vigili aja kan kepleset nanti lidahmu gitu. Karena itu memang bahasa Latin, kita tidak punya padanannya, sebenarnya punya berjaga-jaga tapi kepanjangan, berjaga-jaga Paskah jadi terlalu panjang, maka dipakai istilah Vigili Paskah. Nah Vigili Paskah ini merayakan kebangkitan Tuhan. Ingat tadi peraturannya, hari liturgi Katolik kalau hari raya dimulai dari waktu Vesper sore. Jadi sebenarnya perayaan Vigili Paskah itu sudah merayakan Paskah. Memang ada anjuran. Kalau sudah ikut Vigili, kemudian harus ikut lagi pada malam Paskah. Tidak harus sebenarnya. Loh, kok Rama Bayu melemahkan ajakan? Bukan melemahkan. Tapi kalau kamu ikut pada hari Minggu Paskah, bagus karena nyambung. Bacaannya berbeda, perayaannya juga nyambung. Tapi ini memang bukan keharusan. Di mana-mana hari Minggu Paskah, biasanya umat sudah ngantuk dan tidak ke gereja. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Tapi apakah itu ideal? Tidak. Yang ideal adalah malam Paskah ikut, kemudian Minggu Paskah ikut, meskipun tidak suatu kewajiban. Karena kalau kamu merayakan Vigili Paskah, kamu sudah dianggap merayakan peristiwa Paskah, karena jatuhnya jam 6 sore ke sana itu sudah masuk Minggu Paskah. Itulah kenapa bacaan-bacaan Vigili Paskah juga sudah bacaan kebangkitan Tuhan. Maka mengucapkan selamat Paskah setelah jam 6 sore hari Sabtu itu sah. Karena ada juga orang yang ngomong selamat persiapan Paskah, belum boleh Romo. Saya pernah disalahkan itu. Selamat Paskah, belum Romo, ini baru persiapan Paskah. Yo karepmu, saya bilang, kumaha maneh lah. Karena belum ngerti soalnya gitu loh ya, belum ngerti ya. Karena selamat Paskah sebenarnya sudah boleh. Kalau jam 7, jam 6 itu selamat Paskah sudah, karena memang sudah perayaan Paskah. Tentu kita tahu perayaan Paskah itu hari raya kebangkitan Tuhan. Namun pada waktu Vigili Paskah,
kebangkitan Tuhan ini diawali dari kisah penciptaan. Artinya apa? Artinya Tuhan menciptakan yang sungguh amat baik itu dipulihkan pada saat kebangkitan Tuhan menebus dosa manusia. Maka bacaannya panjang. Kalau aslinya itu 9 bacaan. Aslinya 9 bacaan. Ada yang pernah merayakan 9 bacaan? Belum pernah kan? Rama Bayu pernah merayakan 9 bacaan tahun 2014. Hebat kan aku? Aku pernah merayakan 9 bacaan misa tengah malam, dimulai pada waktu itu jam 11 malam, dan itu satu-satunya 9 bacaan yang kurayakan karena setelah itu kapok. Enggak lagi-lagi udah. Tapi kan pernah. Jadi seumur hidupku aku pernah 1 kali merayakan peristiwa malam Paskah dengan 9 bacaan. Jadi nanti kalau aku mati dengan tenang, di bawah dikasih keterangan ya, karena telah merayakan 9 bacaan malam Paskah. Gitu. Kamu belum kan? Nah, belum kan? Belum bisa mati dengan tenang kamu ya. Tetapi gereja Katolik itu tahu. Umat Katolik itu kalau panjang-panjang, kalau enggak melamun, ngantuk. Kalau enggak ngantuk, ngedumel. Enggak selesai-selesai lihat jam gitu ya. Romo homili lebih dari 10 menit saja, yang lihat jam sudah 10 orang gitu. Rama Bayu itu kalau homili kan enggak pernah lebih dari 15 menit, itu saja udah gini-gini katanya. Apa memberi kode, berhenti apa bagaimana gitu ya. Maka gereja tahu ya. Kamu tuh kalau kepanjangan, kalau enggak ngantuk ya bosen, kalau enggak bosen yang ngedubel, kalau enggak lapar. Kan gitu, kuruk kan gitu ya. Maka gereja memberi diskon, jadi diskon terjadi tidak hanya pada toko, tapi pada bacaan, maka boleh setengahnya, yaitu 5. Maka bacaan yang dipilih boleh 5 dan di mana-mana, dan puji Tuhan di paroki kita dirayakan hanya 5 saja. Itu bacaan pertama, kedua, ketiga, lalu bacaan surat Roma dari surat Rasul Paulus, dan kemudian bacaan Injil. Kalau suatu kali kamu mau merayakan 9 bacaan, ya boleh-boleh saja, cari romo yang lain. Jangan saya. Saya udah kapok kalau 9 bacaan. Panjang sekali itu, misalnya 3 jam setengah gitu. Ampun, ini misa malam Paskah, tapi malah seperti Jumat Agung penyiksaan gitu. Ampun Tuhan. Tapi kan pernah, jangan ditambah, belum pernah, jangan mati dengan tenang dulu. Nah, Vigili itu menceritakan Yesus yang sudah mati. Nanti pada Vigili ciri khasnya adalah penyalaan lilin, yaitu lilin baptis, yaitu janji baptis. Janji baptis diawali dengan penolakan kepada setan, kemudian syahadat yang diucapkan sebagai tanya jawab. Maka malam Paskah ada lilin, salah satu gunanya selain untuk menyambut pada waktu awal yaitu cahaya Kristus, juga untuk pas bagian di tengah setelah ini nanti ada yang namanya pembaharuan janji baptis. Minggu juga sama, terutama kalau yang belum bisa ikut malam Paskah karena banyak hal, kadang-kadang ada yang nggak bisa ikut, kemudian ikut minggu. Sebenarnya minggu itu penegasan dari peristiwa yang terjadi, yaitu Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Nah, minggu lebih simpel perayaannya, minggu lebih simpel. Kalau malam yang Paskah atau Vigili itu lebih meriah, panjang lagu-lagunya juga. Kalau minggu itu lebih simpel seperti misa-misa minggu yang lain, atau sebenarnya terbalik. Misa-misa minggu yang lain itu sama dengan malam Paskah. Karena misa minggu Paskah, seperti Minggu Paskah. Karena misa Minggu Paskah itu jadi pola untuk misa Minggu. Jadi sebenarnya intinya misa Minggu Paskah dulu, kemudian misa minggu-minggu yang lain itu mencontek dari susunan Minggu Paskah. Itulah kenapa kalau kamu ikut misa Minggu kan sebenarnya susunannya sama dengan Minggu Paskah. Minggu Paskah itu simpel, hanya ada tambahan pada saat setelah homili, yaitu ada pembaharuan janji baptis. Dan yang khas adalah pemercikan air suci yang nanti pada umumnya akan dilanjutkan selama masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah itu memang sebaiknya pada saat awal itu pemercikan air suci, sehingga tidak hanya minggu pertama, kalau kita kan biasanya minggu pertama ya di sini, tapi selama masa Paskah umumnya bagusnya
ada pemercikan air suci sebagai lambang janji atau pembaruan janji baptis tadi. Kira-kira begitu dulu. Sekarang kita bisa menyambung kepada tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ini pengantar singkat sekali, paling tidak ada gambaran tentang bagaimana kita merayakannya. Sehingga silakan kalau mau ada tanya jawab 15 menit atau setengah jam bisa dibuka. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan lingkungan supaya nanti masuk YouTube. Selamat malam Rama. Saya Flora dari lingkungan Santo Ignatius. Pertanyaannya untuk di Kamis Putih. Di bacaan itu selalu diawali dengan istilah muncul Paskah. Kan ada yang yang saya ingat itu ada bacaan yang melakukan jamuan Paskah lalu mengoleskan darah anak domba ya di pintu-pintu. Nah, maksud saya penjelasannya itu sampai nyambung ke Kamis Putih dan Paskah itu mengapa bacaannya itu Romo. Ya, gitu. Ya, baik kita buka ya. Yang punya teks kita buka di teks Kamis Putih nomor 4 atau halaman 4 ya. Baik. Jadi ditanyakan kenapa bacaan pertama di Kamis Putih kok perintah Paskah Yahudi gitu ya. Kenapa bacaan ini tidak ditempatkan pada malam Paskah atau Vigili Paskah atau Minggu Paskah gitu ya. Baik, nyambungnya bagaimana? Nyambungnya adalah begini. Pada waktu orang Yahudi masih ditindas di Mesir, kemudian mereka dibebaskan oleh Tuhan dengan pimpinan Musa. Nah, waktu itu Fir'aun, ini membacanya Fir'aun ya. Jadi kalau ini untuk lektor ya, kalau membaca ini Fir'aun. Jadi jangan Firaun ya apalagi Firsha gitu ya salah. Fir'aun. Nah, Fir'aun itu tidak mau bahwa orang Israel keluar, mereka ditahan oleh Fir'aun. Jadi Tuhan memberi tulah sampai 10, tulah terakhir paling dahsyat yaitu matinya anak sulung Mesir baik manusia maupun hewan. Supaya orang Israel selamat harus mengikuti instruksi menyembelih domba, gini umurnya dan seterusnya saya nggak hafal, pokoknya ada di bacaan, lalu di pintu dioleskan darah. Jadi anak domba yang mati disembelih itu menyelamatkan orang Israel. Itu ya, anak domba yang mati disembelih itu menyelamatkan orang Israel. Tanda darah di pintu. Ini merupakan nubuat. Nubuat apa? Nubuat tentang Yesus Kristus yang diberi julukan anak domba Allah. Matinya anak domba itu menyelamatkan orang Israel. Matinya anak domba Allah yaitu Yesus yang memberikan dirinya itu menyelamatkan umat manusia. Jadi nubuat itu terkena kepada Yesus, maka dibacakan pada hari Kamis Putih untuk menegaskan bahwa peristiwa Kamis Putih itu pemberian diri. Jadi pemberian diri, itulah kenapa dikatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah piala darahku yang ditumpahkan. Jadi nyambungnya ke sana. Nubuatnya dibacakan supaya umat paham, oh anak domba yang disembelih di Mesir itu merupakan nubuat yang digenapi ketika Yesus Kristus Tuhan mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan juga ketika beliau mengatakan inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu. Mari lihat bacaan keduanya ya. Kalau bacaan kedua halaman 6 kalau yang sudah punya teks ya. Dikatakan bahwa pada malam Yesus diserahkan, kemudian mengatakan inilah tubuhku, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Nah itu, ini nubuat yang digenapi, pertama-tama digenapi melalui perjamuan terakhir, yang kemudian nanti full ada di kurban Jumat Agung. Jadi perjamuan terakhir itu sebenarnya penyerahan diri. Nah, Jumat Agung penggenapannya itu. Jadi diri yang diserahkan itu benar-benar
penyerahannya pada saat Jumat Agung. Maka tadi Romo mengatakan Kamis Putih dan Jumat Agung ini nyambung sebenarnya. Gitu ya, semoga nanti malam bisa tidur karena sudah ada penjelasan ya. Lagi silakan. Enggak ada, baik kalau tidak ada kita kiri, semoga nanti tidak ada banyak kebingungan pada saat merayakan Pekan Suci, terutama pada hari Paskah. Kita menutup dengan berdoa supaya Tuhan memberkati perjalanan kita.